Sudah bikin Kim Jong-un minta maaf, ternyata warga Korea Selatan yang dibakar oleh tentara Korea Utara itu ingin membelot ke Korea Utara. Punya hutang 4,2 miliar di selatan. Atas insiden itu, Korea Utara dan Korea Selatan malah siaga perang. Pada Kamis 24 September 2020, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa seorang warganya ditembak mati dan jenazah dibakar oleh tentara Korea Utara. Dilaporkan kantor berita Yonhap via AFP, lalu pria itu ditemukan oleh tentara Korea Utara dan kemudian menjalani interogasi. Dia kemudian ditembak mati saat berada di dalam air, jelas pemerintah Seoul. Prajurit Korea Utara kemudian menyiramkan bensin kepada pria tersebut. Upaya pembakaran jenazah itu dilakukan Pyongyang untuk mencegah Corona, di mana mereka menutup perbatasan dan mengumumkan status darurat. Kami memperkirakan bahwa mereka membakar mayat itu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, jelas pejabat Kementerian Pertahanan tersebut. Pasca kejadian ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapkan belasungkawa terdalamnya. Bahkan dia mengungkapkan bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un meminta maaf kepada Korea Selatan. Lalu sebenarnya siapakah pria Korea Selatan yang kematiannya berhasil membuat Kim Jong-un meminta maaf tersebut? Dilansir dari nypost.com pada Jumat kemarin, pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa seorang pria yang dibunuh oleh tentara Korea Utara itu ingin membelot ke Korea Utara. Sebab pria itu memiliki hutang judi, dia lalu berenang melawan arus yang tidak menguntungkan dengan bantuan jaket pelampung dan alat pelampung dan menyampaikan niatnya untuk pindah ke Korea Utara. Perwira senior penjaga pantai Yoon Song Hyun mengatakan pada briefing yang disiarkan televisi bahwa ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa pria itu bisa jatuh dari kapal atau mencoba bunuh diri. Sebab dia mengenakan jaket pelampung ketika dia ditemukan di perairan Korea pada minggu lalu. Hyun mengatakan arus pasang pada saat itu juga akan membuatnya sangat sulit untuk hanyut ke perairan Korea Utara secara alami. Penjaga pantai mengatakan penilaiannya didasarkan pada analisis arus pasang surut di daerah tersebut, kunjungan ke kapal pemerintah yang telah dinaiki pejabat tersebut sebelum dia menghilang, penyelidikan transaksi keuangannya dan pertemuan dengan pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Yoon juga mengatakan pria itu menyampaikan keinginannya untuk membelot sebelum kematiannya. Dia mengutip informasi intelijen yang menunjukkan Korea Utara mengetahui nama, usia, tinggi badan, dan kota asal pria itu sebagai bukti komunikasinya dengan Korea Utara. Sebelumnya, pejabat penjaga partai mengatakan bahwa pria itu adalah seorang pejabat pemerintah dan berusia 47 tahun. Dia adalah ayah dari 2 anak dengan sejumlah utang. Total utangnya sekitar 330 juta won atau senilai 4,2 miliar rupiah dan 80% diantaranya berasal dari perjudian. Dengan seluruh fakta yang baru diungkapkan itu, maka itu mematahkan pendapat saudara pria dan korban yang mengatakan kemungkinan besar dia jatuh ke laut secara tidak sengaja. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, perang Korea terancam berkobar lagi. Pasalnya, Korea Utara sengaja menembak seorang pejabat Korea Selatan di perairan kedua negara. Usai tembak mati, mayat pejabat Korea Selatan dibakar dan langsung dibuang ke laut. Namun sesaat kemudian pemerintah Korea Utara melalui Kim Jong-un menyampaikan permintaan maafnya pada Jumat 25 September kemarin. Sesudah minta maaf, Korea Utara saat ini sedang mencari mayat pria tersebut. Akan tetapi, Pyongyang memperingatkan jangan sekali-kali Angkatan Laut Korea Selatan melakukan operasi pencarian di perairan itu. Jika nekat, maka gencatan keduanya bisa berakibat meletusnya perang kembali. Kim Jong-un juga sudah menyiagakan pasukannya jika sewaktu-waktu perang meletus. Kantor berita negara KCNA atau Korean Central News Agency melaporkan pada hari Minggu 27 September 2020 jika pihak berwenang Korea Utara sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan jenazah ke Korea Selatan jika ditemukan, seperti dilansir zonajakarta.com dari Reuters dan Pikiran Rakyat. KCNA menyebut kejadian ini sebagai kasus mengerikan yang seharusnya tidak terjadi
namun tetap memperingatkan bahwa operasi Angkatan Laut Korea Selatan di dekat lokasi insiden terjadi di perairan Korea Utara. Kami mendesak pihak selatan untuk segera menghentikan instruksi di garis demarkasi militer di Laut Barat yang dapat menyebabkan peningkatan ketegangan, kata laporan itu. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan dia tidak segera memberikan komentar atas tuduhan Korea Utara. Korea Utara memulai operasi pencariannya sendiri untuk menemukan jenazah itu, kata KCNA. Kami juga mengambil langkah-langkah pengamanan yang lebih diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi insiden yang merusak hubungan kepercayaan dan rasa hormat antara utara dan selatan yang akan terjadi sesuai dengan maksud dari pimpinan tertinggi kami, tambah laporan itu, tanpa menjelaskan rinciannya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan murka setelah ditemukan grafiti yang menentang pemerintahannya. Sebelumnya, ditemukan pesan menantang yang ditulis di pagar sebuah pasar di Kabupaten Unsan, Pyongyang Selatan. Sebuah sumber dari pemerintah mengungkapkan pesan dari grafiti tersebut kepada Radio Free Asia. Jatuhlah dengan pejabat partai yang hidup dengan mengeksploitasi masyarakat, bunyi dari selebaran tersebut. Kim Jong-un dikabarkan murka karena grafiti itu muncul hanya beberapa hari dari perayaan ulang tahun ke-75 Partai Buruh Korea yang akan dirayakan 10 Oktober nanti. Seperti dikutip dari Express, Kim Jong-un memerintahkan jajarannya untuk memeriksa tulisan tangan dari ratusan orang yang tinggal dekat dengan pasar itu. Pemeriksaan dan pencarian terhadap penulis grafiti itu dikabarkan dilakukan dari rumah ke rumah. Sebuah sumber dari Pyongyang Selatan menjelaskan situasi yang telah mencekam di daerahnya. Departemen Keamanan Lokal saat ini tengah mengalami kegemparan, kata sumber anonim tersebut kepada RFA. Pihak keamanan berkesimpulan bahwa grafiti itu merupakan usaha untuk menyingkirkan pejabat partai dan aksi anti pemerintahan dengan mengkritisi secara langsung kepemimpinan partai dan juga Kim Jong-un, termasuk kekuasaan tertinggi. Mereka kini melakukan investigasi lanjutnya. Sebelumnya diketahui, mengkritik kebijakan Kim Jong-un, 5 pejabat pemerintah Korea Utara dieksekusi mati. Pemerintahan Korea Utara dilaporkan telah mengeksekusi 5 pejabat pemerintahnya. Kelima pejabat pemerintah itu berasal dari Kementerian Ekonomi. Mereka ditembak mati oleh regu tembak setelah rincian percakapan mereka muncul di pesta makan malam dan dilaporkan ke atasan mereka. Pada awalnya, para pejabat tersebut secara terbuka membahas perlunya reformasi industri di Korea Utara, karena saat ini negara hanya mampu menghasilkan sedikit barang konsumsi untuk warganya yang miskin. Dilansir pikiran rakyat Bekasi.com dari Mirror pada Sabtu 12 September kemarin, 5 pejabat tersebut juga membahas perlunya Korea Utara mencari kerjasama asing untuk membantu mengatasi sanksi perdagangan. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa ekonomi yang stagnan di Korea Utara akan semakin parah jika perbaikan tidak segera dilakukan. Diskusi mereka akhirnya sampai ke Kepala Kementerian Ekonomi yang akhirnya melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwenang sehingga mendorong diadakannya penyelidikan eksternal ataupun juga internal. 5 pejabat tersebut merupakan pejabat yang sangat kompeten di dalam kementerian, namun karena bocornya diskusi mereka pun dipanggil ke sebuah pertemuan, lalu ditangkap oleh polisi rahasia dan dipaksa untuk mengakui semua kejahatannya, termasuk tuduhan merendahkan rezim Kim Jong-un. Selain itu, keluarga mereka pun dipindahkan ke kamp penjara politik Stasiun 15 di Yodek, Hamgyongnam-do, salah satu tempat paling terkenal di Korea Utara bagi para pembangkang politik. Eksekusi tersebut lantas menimbulkan keresahan di antara para pejabat di Korea Utara. Mereka takut akan terjadi kembali pembersihan pada negara itu, seperti yang dilakukan Kim Jong-un setelah kematian mantan pemimpin tertinggi Kim Jong-il pada 2011. Seperti yang diketahui, eksekusi umum terjadi di Korea Utara bagi para pejabat ataupun warga sipil yang dianggap setelah menentang pemerintahan. Minggu ini dilaporkan bahwa Kim Jong-un telah mempertontonkan kepala pamannya,